Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Barcelona dengan budget yang terbatas mampu memberikan penampilan yang memikat di musim ini, dan berkat di hasil musim ini mereka coba untuk berbenah untuk mengambil beberapa pemain yang mungkin mereka butuhkan. Tapi kok kayaknya pemain-pemainnya toksik-toksik semua nih yang diambil. Tergantung dari sisi mana lo ngeliat toksiknya. Gila nih ya tuh. Siapa namanya nih? Haters nih. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Tergantung lo ngeliat dari sisi point of view mana Iya. toksiknya gitu kan. Lo mau bicara siapa? Leao. Rafa, Toksik amat buat Milan. Nggak cocok Nggak aja. cocok aja kalau di Milan. Mau beli Rashford. Katanya Katanya masuk nih ke Barcelona gitu kan. Dan memang kayak Barcelona. Cukup ada udah info. follow-followan, kalau lihat Instagramnya udah follow. Cukup berkembang infonya nih. karena ya biasa kakaknya udah Ya, menuju faktor. biasa lah ngomong sama Deco kan. Terus berikutnya tadi Leao, Rashford, Luis Diaz yang juga Nah, itu cocok. Itu anak baik tuh. Anak baik, Itu anak cocok. baik. Barcelona, Luis Diaz, LD7. Nah, cuman kan masih ada masalah buat Barcelona dari segi finances yang harus mereka benar-benar lihat situasinya. Tapi kalau untuk magnet jelas Barca is Barca, Oh, Kuat, sangat massive kuat. klub di Eropa. Dengan mereka mampu untuk bisa meraih title demi title di musim ini juga krusial untuk pemasukan mereka dengan jumlah yang cukup banyak juga ini kan. Tapi kan biasanya dalam termin beberapa musim pun juga dengan misalnya rights TV dan lain-lain. Yeah. Apakah ini bisa menjadi satu hal yang bisa dipermainkan dengan baik oleh Barca untuk bisa menyusun kepingan pieces yang optimal untuk mereka di musim mendatang, karena kan nggak gampang nih untuk bisa Sangat. mempertahankan apa yang sudah diraih Yeah. dengan mungkin judul season yang overachieve dari Barca dengan dip of form juga dari Real Madrid. Sangat tantangannya besar banget menurut gue ya. Tapi yang terpenting sama mereka sejauh ini kan kontrak udah beberapa pemain krusial udah diamanin ya, udah dipagerin ya. Salah satunya Yamal udah dipagerin sampai 2031 dan Bapaknya udah keluar selebrasi ya. itu ngerayain banget dia itu. Ngerayain banget dia itu. Save. Semoga Dan- nggak kufur nikmat. Keturunan udah Iya, aman. aman. Kita belum tahu keturunan Terjaga. Rusia doang. Mau terjaga, semoga aja terjaga. Dan terlepas dari pemain, gue rasain salah satu terpenting juga adalah perpanjangan kontrak Hansi Flick sih. Hansi Flick tuh penting banget. Tapi kenapa ini gue agak skeptis? Karena Hansi Flick ini kan rekam jejaknya dia selalu di tahun kedua biasanya ada kisruhnya tuh, ada berantemnya. Sama di Munchen nggak cocok sama urusan transfer pemain, targetnya dia ngerasa nggak nyaman dan akhirnya milih cabut. Wah, Madrid juara dong berarti musim depan. Itu tantangan tuh, Madrid makanya juara musim ini depan. menurut gue krusial banget musim keduanya Flick, karena Flick punya reputasi itu. Dia nggak pernah kayaknya musim kedua tuh lanjut sebagai head coach ya, karena level kepelatihan dia, pengalaman belum head coach sampai selama itu. Jadi Jadi lawannya Postecoglou deh ya. ya musim kedua kalau juara, kalau Postecoglou, kalau ini biasanya berantem tuh. Jadi ini perjudian juga bagi Flick dan juga Deco, karena sejauh ini gue ngeliat Deco yang punya peran krusial dalam ngubungin pemainnya. Dan kalau dibilang butuh banget, gue rasa bukan yang dibutuh-butuhin banget tiga pemain ini gitu. Siapapun yang datang ya, baik itu Luis Diaz, baik itu Marcus Rashford atau Rafa Leao, karena satu, mereka nggak akan datang dengan harga yang di bawah 50 juta, bahkan Diaz dirumorinnya 85 juta dan Tapi Barca Rashford aja. 40 kan. Rashford Tapi 40. memang wagesnya ini yang Yes, jadi pasti masalah. itu bakal jadi trouble juga. Cuman Dan gua jangan ngeliat menurut gue urgensinya adalah karena mereka khawatir Lewandowski udah menua Di banget usia ya, yang veteran. sekarang tahu-tahu dia besok bangun tidur powernya hilang. Bisa jadi casing pointnya kan jaga-jaga. Kyle Walker Kayak Suarez musim terakhir kan begitu ya, Suarez musim tiba-tiba terakhir udah sama hilang Barca. semua kemampuan speed dan lain-lain. Tapi kalau dari aspek itunya Bung Adiani ada poinnya juga, karena baik dari Rashford maupun Luis Diaz, kalau dua pemain ini di musim terakhir lah emang punya reputasi dimainin ke number 9 ya, yang mana Diaz bersama Slot itu banyak dimainin sebagai number 9 dan Efektif, Rashford cuman oke. bisa nge-cover area situ. Dan kalau Rashford emang selalu punya hal itulah. Jadi kalau dari segi position atau menambal posisi mungkin ada benarnya, tapi kalau dari segi wise menghabiskan uang, gue bilang ini bukan nama pemain yang tepat, apalagi dengan harga yang masih tinggi juga menurut gue. Itu masih ya jadi perjudian dan itu harus dibenahin secara baik-baik sih sama Barcelona. Kalau buat gue terlalu maksa ya Barcelona ngincer 3 nama tersebut. Bukan yang paling urgensi dibutuhkan sebenarnya. Karena permainan mereka mirip Rafinha, mirip Yamal, mirip bahkan Gavi bisa juga gitu. Belum nanti yang tiba-tiba muncul dari La Masia terus tiba-tiba bagus, itu juga masih ada gitu. Cuman kalau emang Barcelona mengincar marketing, mengincar rights, mengincar communication income dari 3 nama tadi, 3 nama yang sangat worldwide buat gua, 3 nama yang bisa
bisa rame di engagement gitu. Mungkin Barcelona ada ngincer, hey kita di lapangan udah bagus, mungkin kita perlu nambah yang punya juga sisi untuk potensi untuk income dari marketing dan lain-lain gitu. Dan Rashford jelas punya apa ya, punya base supporter yang udah lama tidur. Itu titipannya Spotify kali ya. Itu mungkin ya kan. Nyambung lagi nih. Perlu nih dia nih angkut. Itu satu. Stadion juga baru kan. Mungkin dia deket sama Travis Scott ya kan, kita nggak tahu juga. Bergaya. Iya, bergaya. Ya Luis Diaz juga dengan mungkin satu bahasa juga, lebih muda, karakter mungkin juga mirip. Terus Leao, ini gue paling gue bingung sih kok Leao. Cuman ya Tapi cuma kalau Leo on his day ini bagus. special player. Bagus banget. Tinggal siapa pelatihnya Bek kirinya yang bisa memanfaatkan dia. Dan siapa bek kiri juga Support dia kalau main sama siapa tuh yang Prancis? Theo Hernandez sama bukan kelihatan bedanya. Jal. Jadi ya balik lagi banyak sekali yang perlu dibetulkan di Barcelona gitu. Buat gue sih kalau gue jadi Hansi Flick gue fokus ke CF dulu sih. Rashford sebagai striker sampah, terus juga Diaz biasa aja. Ya musim terakhir gue harus bilang di Aston Villa dia nggak gimana-gimana sebagai striker gitu, sebagai winger justru lumayan lah. Malah masih mending Asensio di tapi banyak yang bilang juga bahwa di Aston Villa nih Rashford menemukan lagi. Iya, nyamannya. Permainan terbaiknya. Nyamannya Tapi lo nggak gitu. terlalu yakin itu nggak konsisten. Gue nggak impress banget karena kita juga pernah bahas di sini kan bahwa transfer ke Aston Villa ini transfer yang dibutuhkan sama Rashford, dia butuh main lagi, dia butuh menginjakkan ke lapangan lagi, butuh DSP lagi, butuh dalam tekanan lagi, ini butuh banget. Cuman kalau kita bicara dengan Barcelona dengan tekanan dan level yang dibutuhkan setinggi itu, ya Rashford belum lah. Dan apalagi ini tahun World Cup ya, istilahnya tahun World Cup juga bakal sibuk banget nih. Perpindahan pemain harus hati-hati banget. Tapi kalau emang asumsi dari 1 dari 3 nama ini akan berlabuh ke Barcelona, pilihan gue sih jatuh ke Luis Diaz sih. Luis Diaz lebih dengan sehat ya? Walaupun dari segi harga gue agak janggal ya 85 juta untuk pemain yang jalan usia ke 29 tahun. Tapi untuk bisa meng-provide gaya 25, main bos. Iya, Harga sekarang mahal semua naik, bos. Hari gini sih emang lu mau berharap Diaz berapa? dunia di mana Anthony harganya segitu ya. Diaz bisa segitu lu lah. punya narasi lu patahkan sendiri, betul. Tapi Sekarang usia yang makin mahal. karena yang untung Liverpool kalau dari faktor Diaz saya cabut dengan harga segitu. Tapi kenapa gue lebih prefer Luis Diaz? Gakpo udah makin bagus Liverpool. Iya. Kenapa gue pilih Diaz ke Barcelona? Karena dia at least kan bisa memprovide, dia tahu cara main pressing gitu. Yang mana sistemnya Flick itu nggak ada kesempatan buat lu jogging, buat lu males-malesan. Tapi semua pemain itu kolektif. Bahkan berdasarkan data mereka juga tim yang paling banyak sprint juga ya. Sprint bukan hanya daya cover doang, tapi sprint. Dan itu menurut gue nggak akan lu dapetin dari seorang pemain kayak Rashford. Lu ngarepin Rashford untuk sprint, ngepres lawan. Di Villa lumayan loh dia. Di Villa Villa 6 bulan dengan bertahun-tahun di MU. Konsisten kan? Iya. Dia bagus, cuma kalau baca level konsistensi belum. Harus dibenerin di Leo malah sini secara dia. ngepres kurang. Leo, gue belum melihat Leo Untuk ngelawan track back Rashford di Villa masih mending, cuman kan yang dibutuhin gol ya. Iya, dan ini liga yang berbeda, jadi Liga gue lebih berbeda. prefer sih. Dan ini Barcelona, bos. Iya. Bukan Girona. Mempertahankan Bukan level Vallecano, itu, bukan gitu. Betis buat Anthony. Karena dia punya daya cover yang cukup tinggi gitu. Karena didikannya Klopp rata-rata kan gegen pressingnya jalan, daya jelajahnya kuat-kuat. Dia sebelum Liverpool mana jalan? Di ini. Bukan, Porto. Oh iya, sorry, dia. Porto. Dia punya skill individunya juga oke. Jadi gue lebih prefer kalau seandainya satu di antara 3 nama ini ya, Luis Diaz profile yang paling tepat menurut gue untuk Barcelona. Ya bahkan juga ada pergerakan di goalkeeping situation buat Barca ya dengan Marc-Andre ter Stegen yang mungkin juga akan berpindah. Terus juga ada Chesney extend kontrak. Iya, dia udah Opsi aman sih itu ya. Keren, Chesney extend kontrak dong. dari lo yang tadinya udah pensiun. Iya. Terus Sebat. Juara liga. Lah gila ini idaman. Nyebat lagi Nyebat fotonya. lagi dong, bos. Tapi pergerakan di transfer window nanti nih di saat ini ya di summer ini buat Barca juga nggak cuman mencari pemain-pemain yang dari luar La Liga, tapi Marc Dominic juga santer banget. Mallorca Star yang di musim lalu juga sempat di link gitu kan. Dan juga mungkin ada Iwan Garcia yang juga akan diincar ya. Jadi di La Liga juga mereka coba mencari pemain. Ini juga menjadi keadaan yang buat Barca juga mungkin buat Laporta. Gue selalu bilang bahwa Laporta ini sekarang menjadi salah satu pemilik klub yang paling beruntung karena La Masia-nya lagi bagus banget. Dia bisa membawa beberapa pemain dari sana tanpa adanya biaya, dan ini membuat situasi dari neraca Barca lebih sehat lah untuk menuju ke bergerak di transfer window untuk mencari tadi Iya, tapi begitu ada yang cedera kayak Casado bagus cedera, terus siapa bagus cedera, harus dijaga sih. Ini harus dijaga sih. Mereka bakal tetap memasukkan beberapa nama dari luar. Sebagus-bagusnya liga, sebagus-bagusnya La Masia, tetap mereka akan memasukkan nama dari luar juga. Karena
kompetisinya bakal makin besar, tantangannya juga makin besar dan ya tentu di luar La Masia-nya lagi kayak dibilang tadi lagi bagus-bagusnya, tentu mereka juga akan menyiapkan nama-nama asing. Yes. Dan Barcelona sendiri ya, gua rasa kalau emang bergantung sama La Masia, gue mikir anak-anak ini belum saatnya dibebankan dengan target trofi sebanyak itu gitu. Mereka kejebak di situasi itu menurut gue nggak ideal juga. Meletek lebih cepat. Sangat cepat. Pemain-pemain yang rata-rata usianya masih di bawah 20 tahun tapi dibebankan dengan main reguler yang menit bermainnya banyak banget. Yamal angka mainnya tuh udah ngeri loh. Iya, iya. Ribuan, berapa ratusan menit sampai ribuan Ada menit. case Pedri ya. Iya, another case Pedri, dan Pedri untungnya di musim ini bisa injury free ya. Itu salah satu keberkahan juga bagi mereka, tapi nama-nama lain kan juga udah mulai keganggu tuh, kayak Balde akhirnya gonta-ganti sama Gerard Martin, habis itu di sisi lainnya juga kayak begitu. Jadi penting bagi mereka untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, dan ini tim juga udah bagus musim terakhir. Tadi Bung Adiana juga bilang udah overachieve, tapi gue ngerasa ada beberapa pemain yang nggak di level yang untouchable gitu. Dalam artian bisa aja mereka dilepas. Contohnya kayak Frenkie de Jong, gue masih sampai sekarang mikir Frenkie de Jong bisa aja. Walaupun buat gue Frenkie de Jong soalnya gue mungkin beda. Justru buat jadi gue ini breakthrough season buat Frenkie de Jong sih, lumayan bagus justru musim lumayan. Musim lalu tuh gue ada yang ini emang nggak cocok di Barca nih, sampah nih orang yang ada game ketika musim dia ini loh. Hansi Flick sih emang asli orang. Ngangkat dia, ngangkat kan? Pergantian tahun lah itu titik balik ke Frenkie de Jong. Yeah. Tapi ada beberapa game yang gue ngeliat kayaknya bukan murni dianya membaik deh, tapi kan ada orang di sampingnya tuh Pedri juga lagi on top of his form gitu. Karena ada game kayak Dortmund gak ada Pedri, Frenkie de Jong udah bukan pemain yang sama kayak kita lihat di 2025 lagi. Jadi de Jong dan satu nama gue rasa udah no debat, fans Barca juga setuju, Araujo kayaknya bisa diduitin banget tuh. Bisa diganti dengan tipe back yang jauh lebih mengerti sistem permainan dari Hansi Flick. Araujo, terus Ansu Fati ke Monaco juga ya. Itu konkret tuh. Bantu situasi bagi Barca untuk bisa meningkatkan finances, untuk bisa lebih bergerak, lebih fleksibel. Dan kembali transfer window di summer ini memang seru, menarik, luar biasa. Bahkan Gyökeres bisa sehari akan ke Arsenal, sehari akan ke Chelsea, ke MU, Juventus. MU udah berkali-kali di link sama dia. Dengan Mikel Arteta, dengan lo sebagai fans Arsenal, dengan adanya tentunya ambisi untuk bisa maybe final seasonnya Arteta dengan tekanan yang ada sekarang, harus meraih title bread and butter Premier League yang masih menjadi hal yang penasaran buat para supporter gitu kan. Pergerakan di window dengan di link dengan Šeško, dengan Thierry Henry yang ngomong tentang Julian Alvarez. Apakah ini menjadi satu transfer window yang menurut lo menarik, seru, dan membuat lo semakin yakin bahwa dengan memperkuat amunisi Arsenal akan satu step lagi menuju ke gelar juara di musim mendatang, atau lo melihat justru ada banyak hal-hal yang mengganggu dari incaran-incaran Mikel? Iya, ini bukan rocket science ya. Ini sepak bola dasar. Saat lo memperbaiki kualitas squad lo bakal makin siap dan lo makin berkualitas. Itu simple. Cuman mungkin gua dan fans Arsenal pada umumnya juga beberapa kali di luar Declan Rice sudah kayak terserah deh lo beli siapa deh. Kayak beli syukur, nggak beli ya udah gitu. Karena balik lagi, kita berharap Gyökeres, kita berharap Šeško, kita berharap Isak, kita berharap nama lain. Jonathan David sempat juga dulu di santer diisukan. Sekarang Napoli ya? David. Iya, kemungkinan Napoli bergerak Napoli. masif. Endingnya apa? Havertz lagi. Endingnya apa? Gabriel Jesus lagi. Jesus sembuh lagi. Udah gitu kan. Enggak sih, perlu gitu. Perlu ada nomor 9 yang proper maksudnya perlu ada yang even Julian Alvarez juga bukan nomor 9 sih buat gue. Bukan, dia goal getter yang cukup oke, yes. Dia penyuplai bola yang cukup oke untuk Haaland, yes. Cuman kita butuh yang ruthless, kita butuh yang kejam, kita butuh yang 20 goals minimum gitu loh. Ya, garansi 20 gol itu mungkin penting karena gitu. Angka gol Arsenal penurunannya gue rasa salah satu tim yang cukup drastis ya penurunan dibandingkan musim lalu dan di musim ini. Karena musim lalu dengan narasi mereka butuh striker mereka nyentuh 90 gol. Salah satu tim tersubur di musim lalu, tapi mungkin berkaitan sama cedera juga angka itu menurun drastis banget di musim ini, dan juga jumlah kebobolan mereka juga musim ini agak lebih lebar ya dibandingkan sebelum-sebelumnya karena faktor set piece juga. Tim jago set piece tapi kebobolannya gampang dari set piece tuh menurut gua agak aneh juga tuh, agak ironis juga untuk tim kayak begitu. Tapi cuma set piece offense lah. Masa nggak latihan belakang? Padahal dia tahu cara manfaatin lawan lengahnya gimana kan, dia tahu tuh padahal. Tapi dia nggak bisa antisipasi hal itu. Tapi yang menarik ya karena faktor si sporting director baru itu ya, Bertra ya kalau nggak salah namanya, itu bakal menarik dan opsi-opsi yang dia bakal dia tawarkan, dan ini bakal jadi season yang penting banget bagi Arsenal karena gue punya respect yang sangat-sangat tinggi untuk Arsenal, tapi seolah-olah Arteta nggak
ngasih hal yang sama gitu. Kayak contoh ketika tersingkir dari PSG ya, dia bilang kita tim terbaik di Champions League. Ini musim depan ketika tim yang udah sehat kembali lagi, tapi lu masih nggak deliver juara juga, gue rasa lu nggak punya alasan lain selain nunjuk Arteta sebagai biang keladi kesalahan sih di musim ini kalau mereka nggak delivery trofi lagi di musim depan. Kalau delivery trofi, perpanjang nafas buat dia, dan itu ngebuktiin kalau dia emang musim dan lu ini bakal, ini Arteta sih. Arteta itu kan perjuangannya jarang kayak lu aja. gitu, jarang kayak lu. Ngakuin bang, pasti ngakuin lah. Kalau sampai delivery trophy, dan gue kan di Senin tuh dibilang ada di live chat Kardus karena gue ngomong musim terburuknya Spurs. Stop situ. Nggak usah dibaca, nggak usah lanjutin. Itu nggak penting. Musim terburuknya Spurs 1 trofi. Golden eranya Arsenal 0 trofi. Dan ternyata Thierry Henry ngomong demikian juga tuh di Overlap. Dia bilang ini kalau untuk tim yang ibarat dia analoginya gedung ya. Gedung yang udah jadi gitu, udah berapa tingkat tapi belum delivery trofi. Iya, belum dapat trofi. Itu menurut dia pertanyaan harus diajukan ke pelatihnya. Nah, itu unfair buat gua. Yang di Sky Sport ya? Yang overlap di overlap. Gua sering satu pendapat sama Ongri, tapi kali ini enggak. This time. Dia terlalu gimana ya? Forever he's part of Arsenal. Dia bakal menjadi bagian dari Arsenal. Sampai ada patung ya. Sampai ada patung. Saat lu pointing ke Arteta kayak begitu, buat gua, lu mau taking sides apa gimana nih? Bahkan dia nyebut MU ya. MU di era terburuknya tetap dapat 3 final dalam 5 tahun terakhir. Dan dia menyoroti kenapa tim kayak Arsenal yang ibaratnya kalau emang sebagus itu MU, gue tantangin fans MU. Ada yang berani tinggi-tinggian levelnya sama Arsenal musim depan. Musim depan mundur dia udah aja Ampun banget. Gak ada sama MU. Khawatir. United nggak mungkin seburuk dari musim ini. Musim lalu mikir gitu juga bukan ini. Musim lalu mikir gitu juga soalnya. MU terus mau bilang 5 final 5 dalam musim terakhir. Kalau endingnya kayak begitu, tapi pertanyaan gue rasa harus diajukan ke Arteta juga, karena emang mereka ada cedera, tapi ternyata cederanya tuh bukan cedera yang ada impact bikin mereka di tackle jadi cedera panjang. Tapi kan mayoritas juga cederanya tuh yang otot, bahkan kan ada Havertz juga. Kalau salah cedera musim ini bahaya. Tapi nggak cedera, padahal sama-sama overuse. Itu dia. Kalau Saka sama Odegaard cedera itu dampak, bos. Dampak, tapi maksudnya Gabriel, faktor mereka jadi cedera gitu. Iya, Gabriel juga termasuk, tapi nggak terhindarkan karena mereka overuse-nya parah banget. Dan menurut gue itu salah satu faktor dari Artetanya juga. Menurut gue Arteta harus dipertanyakan, dan musim depan musim pembuktian bagi Arteta kalau menurut gue. Nggak juara apa nih kalau dia dipecat? Nggak juara Liga atau Champions League langsung? Champions Progress ya, atau lo mau kayak Thierry Henry, yang penting juara apa deh? FA Cup. Karena udah dituntut. Ya, kalau Ongri ngarepin itu. Ngomong gitu kan. Yang penting juara dia apa aja. Any trophy, excuse me. Mungkin narasinya golden era. Tapi. Golden era kalau masih 0 trofi menurut gue masih harus dipertanyakan. Buat gue Arsenal membanggakan karena mereka compete. Tapi bukan mereka juaranya hasilnya. Gini, saat tim lain tadi lu bilang turun, yang dalam 3 musim ini nggak ada turunnya Arsenal doang. Dua top. Liverpool waktu Arsenal lagi lari sama City, Liverpool kemana? Jauh. Europa League. Waktu Arsenal lagi sama City lagi, Liverpool mana? Itu kemarin lagi sama Liverpool, City kemana? Turun. Arsenal ada di level yang emang nggak komplit gitu, dan balik lagi. Arsenal di tim yang hampir bagus terus. Hampir. Gue bilang gitu. Bukannya gue mengecilkan Arsenal ya. Cuman be fair aja sedikit, be fair. Bagusan tim Liverpool sama Arsenal musim ini. Gua nggak dengar hal itu di awal musim. Karena optimis. Kalau sekarang realistis. Nah, sekarang kita lihat ke depan aja. Sama Arsenal sama City juga. City bakal tim yang berbeda. Musim mendatang harapannya tadi gue selalu bilang bread and butter buat Arteta untuk membuktikan diri adalah juara Premier League. Itu dia. Itu adalah targetnya. Dan berikutnya tentunya juga step yang membuat tim ini akan di stature yang luar biasa dan mulai diperhitungkan di level dengan tim-tim seperti Barca, Real, Manchester United, Liverpool. Real lewat lah, yang lain aja coba. Barcelona mungkin. Semua berat ini karena Arsenal membuktikan diri sebagai juara nanti di Champions League, itu harapannya. Mungkin satu langkah lagi, mungkin satu pemain lagi, atau mungkin satu pelatih lagi di musim mendatang menggantikan Mikel yang bisa jadi. Tapi mungkin Allegri. Harapannya di musim mendatang ini Arsenal yang nanti juga akan tour ke Singapura bisa unjuk kebolehan lagi dan mungkin bisa membuat situasi lebih kompetitif di persaingan Premier League musim mendatang. Paling nggak kalau kalahnya sama Newcastle atau Milan. Asal jangan. Perbincangan tadi enak ya. Sukses. Lah kalau gue MU kapan sukses ya? Kayak jauh dari harapan itu. Tapi kan 5 final dalam 5 tahun terakhir. Wow. Atau Hongri lagi. Tetap kalau ada Henry tetap ada silverware ya.
maksudnya walaupun Yang ada ngomong tapi kayak Ongri lagi. enggak lah. Nggak penting kan? Iya, itu bener nih fans namanya. Yang ngomong Ongri lagi. Yang ngomong Angri lagi makanya. Ngaco aja mau ngomong Ongri ke siapa ke? Aduh, jangan bahas MU dulu deh, karena banyak sekali tim-tim memang lagi bergerak di bursa transfer. Salah duanya adalah tadi yang udah kita bahas, Barcelona dan juga Arsenal. Tapi gue pengen ingetin juga buat Jebret Tim bahwa akhir pekan ini kalian bisa menyaksikan grand final dari UEFA Stand Up Olahraga League season keempat yang akan menampilkan 9 finalis dari 3 regional. Ada regional Jabar, Jateng DIY dan juga Jatim, serta dihadiri oleh podcast Ancur, Ajis Doa Ibu, Popon Kerok, Oki Rengga. Lalu ada siapa satu? Aduh. Ya. Aduh. Aduh ya Allah. Kalau lupa tulis di kolom komentar. Aduh, benar. Oh iya. Allah maaf banget lupa Mas Nopian dan juga ada Bapak CEO hanya di Jebret Media TV jam 9 malam hari ini jam 9 malam hari ini langsung aja saksikan di YouTube Jebret Media TV. Selanjutnya kita akan membahas pertandingan yang akan Mas Adiani langsung hadiri di stadion. Kita langsung aja bahas preview UEFA Champions League di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.